Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi polinomial, di mana kita akan berbicara tentang definisinya, kemudian ada operasinya, kesamaan, dan juga tentang nilai. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah kalian menyimak video ini, kalian nanti mampu menganalisis mana yang merupakan fungsi polinomial dan mana yang bukan, melakukan operasi aljabarnya, mengidentifikasi kesamaan dua buah fungsi polinomial, serta menentukan nilai fungsi polinomial. Berdiskusi tentang fungsi polinomial, yaitu definisinya ya, di mana polinomial ini seringkali disebut juga sebagai suku banyak. Nah, suku banyak di sini diartikan sebagai suatu polinomial yang berderajat n dengan variabel x, biasanya ditulis dalam bentuk fx, kemudian dinyatakan dalam bentuk seperti ini, di mana A0 di sini tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan di sini n-nya atau derajatnya diawali dari adalah bilangan caca. N-nya adalah bilangan caca. Bilangan caca itu meliputi siapa saja? Dimulai dari 0 ya. 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Itu adalah bilangan caca. Selanjutnya, A0, A1, A2 hingga AN-1 di sini kita sebut sebagai koefisien, di mana dia bilangan real. Boleh berupa pecahan, boleh berupa bentuk akar, boleh berupa desimal, dia adalah bilangan real. Maka A0 hingga AN-1 ini adalah koefisiennya. A0 adalah koefisien daripada X pangkat N, sedangkan AN-1 di sini adalah koefisien daripada X. Sedangkan AN di sini yang tidak memiliki variabel, nggak ada gandengannya di sini, kita sebut sebagai konstanta atau suku tetap. Jadi ini adalah bentuk daripada polinomial. Jika polinomial dalam variabel X itu kita anggap sebagai suatu persamaan, maka bentuknya menjadi seperti ini. Dia ada sama dengan 0. Kalau ini kita sebut sebagai fungsi polinomial, sedangkan kalau ini kita sebut sebagai persamaan polinomial dengan derajat n. Coba kita amati. Kita lihat, kita menganalisis mana yang merupakan suku banyak atau polinomial dan mana yang bukan merupakan polinomial jika diberikan seperti ini. Apakah yang bagian nomor 1 ini polinomial atau bukan? Coba kita pahami. Kita buat dalam bentuk, ingat, kita harus buat dalam bentuk variabelnya memiliki derajat yang berupa bilangan cacah, yaitu yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka kalau di sini adalah variabelnya X, kita amati variabelnya X di sini apakah semua pangkatnya itu berderajat atau memiliki pangkat bilangan caca. Maka kalian harus memahami operasi daripada eksponen ya. Kalau di sini X pangkat 3 dikali bentuk akar itu X pangkat 6/3. Min 2X kuadrat plus 1. Yang kita amati bagian ini. Coba berarti sama dengan siapa? Kalau 6/3 di sini itu sama dengan 2 ya. Maka kita bisa tuliskan X pangkat 3 kali X pangkat 2 min 2X pangkat 2 plus 1. Sedangkan pada bagian ini, ingat, karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah saja menjadi X pangkat 5 min 2X kuadrat plus 1. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa
Di sini bentuk yang ini itu sama dengan bentuk yang ini, di mana pangkatnya itu adalah semuanya berupa bilangan cacah. Maka kalau ini kita sebut bahwa dia merupakan polinomial. Jadi dia adalah polinomial. Selanjutnya kita cek yang kedua. Kalau yang kedua ini tampak jelas bahwa pangkat-pangkat di sini ada pangkat 30, pangkat 21, ini pangkat 1 ya kalau kayak gini, maka itu tergolong bilangan cacah semua. Maka jelas ini adalah polinomial dengan derajat berapa? Derajat itu pangkat yang tertinggi. Derajatnya berapa? Betul, derajatnya 30 ya. Kalau yang tadi, yang nomor 1, dia derajatnya adalah 5. Sedangkan pada yang di sini derajatnya adalah 1. Oh, sorry, sederajatnya. Yang nomor 2 berarti derajatnya 30 ya. Sekarang kita amati di sini. Kita amati nomor 3 dulu deh. Kita amati nomor 3 dulu. Kita cek, kalau bentuknya pembagian seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang nomor 4, bentuknya X pangkat 6 dibagi bla bla bla, apa yang kita lakukan? Maka kita harus membagi masing-masingnya dengan X. Maka dia bentuknya menjadi X pangkat 6 dibagi X ditambah 2X pangkat 4 dibagi X plus 8X pangkat 2 dibagi X. Nah, kalau dibagi X berarti di sini tinggal X-nya pangkat berapa? Tinggal pangkat 5 ya. Sedangkan berikutnya tinggal pangkat berapa? 3. Selanjutnya tinggal pangkat 1. Coba kita amati. Apakah dia memiliki pangkatnya itu bilangan cacah semua? Ya, kalau bilangan cacah semua, maka kasus ini bentuk yang nomor 4 itu juga termasuk merupakan fungsi polinomial atau suku banyak. Selanjutnya, kita cek lagi yang nomor yang terakhir dulu. Kita cek. Menurut kalian, apakah dia termasuk polinomial atau bukan? Hati-hati di sini. Kalian tahu tidak, yang Bu Ain kotain ini, apakah dia ini berupa variabel atau berupa angka? Sin 30. Sin 30 berapa ya? Sin 30 adalah setengah. Maka ini adalah berupa angka. Cos 60 derajat juga merupakan setengah ya. Tan 30 adalah berapa? Tan 30 adalah 1/3 akar 3. Sedangkan ini juga merupakan nilai. Maka ini ibaratnya angka-angka semua nih. Maka tinggal kita cek aja pangkatnya. Apakah pangkatnya berupa bilangan cacah? Ya, bilangan cacah. Maka kasus yang nomor 5 ini juga merupakan kasus polinomial. Dia merupakan polinomial. Di mana derajat tertingginya adalah atau derajatnya adalah 10. Sedangkan suku tetapnya adalah nilai daripada sekan 0 derajat. Nah, sekarang kita amati nih yang kita tinggal ini tadi. Apakah ini adalah merupakan suku banyak? Bukan ya, ini kita sebut sebagai fungsi trigonometri karena di sini ada sin dan di sini adalah sebuah fungsi. Maka ini adalah fungsi trigonometri. Nah, di kasus ini dia bukan merupakan suku banyak. Jadi hanya 1, 2, 4, dan 5 saja yang merupakan suku banyak. Berikutnya, kalau yang ditanya adalah koefisien X pangkat 4 pada bentuk yang seperti ini. Coba kita amati, option yang diberikan ada min 5, ada min 2, ada 0, ada 2, dan ada 3. Kira-kira koefisien X pangkat 4 itu berapa ya?
Di sini derajatnya adalah derajat 5. Yang paling tinggi derajat 5. Kalau koefisien X pangkat 5 adalah 3. Kalau yang ditanya adalah koefisien X pangkat 3 adalah min 5. Yang ditanya koefisien X pangkat 2 adalah 2. Di sini tidak ada X pangkat 4. Karena tidak ada X pangkat 4, maka koefisien X pangkat 4 kita sebut sama dengan 0. Jadi kalau tidak ada, maka koefisiennya adalah 0. Berikutnya kita akan berbicara tentang operasi daripada polinomial. Sama dengan operasi pada aljabar bentuk fungsi yang lain, polinomial juga sifat-sifatnya sama seperti itu. Nah, jika penjumlahan, boleh nih kita buka kurungnya. Bu Ain buat 2 cara ya. Cara yang pertama adalah dengan membuka kurungnya biasa. Lalu kalau dibuka kurungnya, dia kan seperti ini kan. Jadinya X pangkat 3, 2X pangkat 2, min 5X, 3. Di sini pun sama semua, karena plus itu mudah. Nah, selanjutnya apa? Mengumpulkan yang punya derajat yang sama, punya pangkat yang sama. Jadi kayak gini, X pangkat 3 dengan min X pangkat 3 habis, Bu. Boleh kita coret. Yang punya pangkat 2 berarti 2X. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada ya. Itu 2X saja. 2X kuadrat nggak ada. Nah, berarti tinggal 2X saja. Sedangkan yang 2X kuadrat saja. Sedangkan yang 2X di situ gandengannya adalah dengan min 5X. Angkanya gandengan dengan angka di sini. Sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Di mana tadi 2X kuadrat, kita tulis 2X kuadrat, min 5X ditambah 2X, min 3, plus 3 dikurangkan 4 adalah min 1. Oke, selain itu, selain menggunakan cara yang biasa kalian lakukan ini, bisa dengan cara menggunakan cara menurun namanya. Cara menurun ini dengan mengelompokkan siapa yang akan dijumlahkan dengan siapa. Maka kalau di sini kan sudah ada kurungannya, sudah jelas, maka depan ditambah dengan yang bawahnya, maka bisa ditulis seperti ini. Ditambah, kalau dalam penjumlahan dengan cara ke bawah kayak gini, posisi yang punya derajat yang sama itu disatukan, jadi ditaruh bawahnya. Di sini tidak ada X pangkat 2, maka seperti yang kita bicarakan tadi, kalau nggak ada X pangkat 2-nya, maka koefisiennya adalah 0. Maka bisa ditulis seperti ini. Kemudian ini 2X, kemudian min 4. Baru kita tambahkan di sini. Posisinya yang sama. Posisinya yang sama biar kita lebih mudah menjumlahkannya. Sehingga X pangkat 3 ditambah min X pangkat 3 habis ya. Maka di sini tinggal 2X kuadrat saja ditambah 0. 2X pangkat 2, min 5X ditambah 2X, min 3X, 3 ditambah min 4 adalah min 1. Ini dengan cara susun ke bawah. Nah, selanjutnya pengurangan. Konsepnya antara penjumlahan dengan pengurangan sama. Hati-hati dengan pengurangan. Ketika kita buka kurungnya di sini, dengan cara yang pertama tadi, dia berhadapan dengan min. Maka kalau Bu N buka kurungnya, kalau depannya kan tetap nih. Nah, kalau belakangnya di sini, kalau pengurangan berhadapan dengan min. Kalau dibuka menjadi min X pangkat 3, min 2X kuadrat, min ketemu min di sini adalah plus, min ketemu plus di sini adalah min. Baru digabungkan nih, yang punya X pangkat 3 digabungkan dengan yang punya X pangkat 3 di sini. Kemudian yang punya 2X, nggak ada kawan ya. Kemudian yang punya 2X pangkat 2, kemudian yang punya 2X saja, kemudian yang angka saja. Itu bisa digabungkan. Di mana di sini min 2X pangkat 3, min
karena diambil dari min X pangkat 3 sama min X pangkat 3, jadi min 2X pangkat 3. Min 2X di sini kan nggak ada teman, maka kita bisa tuliskan 2X ditambah 5X, jadinya 7X, baru min 4 dikurangkan min 3, min 7. Maka jawabannya seperti ini. Pengurangan pun bisa dengan cara bersusun seperti pada penjumlahan tadi. Asalkan yang penting kita harus punya kurungan, dikurung dulu. Hati-hati ketika tidak ada kurungannya, kalian harus berhadapan dengan min ini tadi. Jadi harus berhati-hati ketika dalam bentuk pengurangan. Kalau di sini tidak punya X pangkat 2, maka di sini Bu En tuliskan 0X pangkat 2. Karena di sini ada X pangkat 2-nya ya. Jadi kita sesuaikan karena posisinya harus sesuai. Karena ini bentuknya pengurangan, kita ambil semuanya di sini. Baru kita kurangkan. Nah, posisinya sama dengan posisi susun ke bawah. Min X pangkat 3 dikurangkan X pangkat 3 adalah min 2X pangkat 3. Kalau ini 0 dikurangkan min 2 menjadi min 2. 2X dikurangkan 5X, min ketemu min di sini ya, jadinya plus 7X. Min 4, min 3, berarti min 7. Sama ya. Sekarang bentuk perkalian. Kalau bentuk perkalian, biasanya kalian SCTV-kan. Betul tidak? Di SCTV-kan tuh yang seperti apa ya? Biasanya kan gini, ini kali ini kan gitu kan, habis gitu X pangkat 2 kali X pangkat 3, sehingga bentuknya yang seperti ini. Baru kemudian X kali 2X pangkat 2, kemudian X dikali 3, kemudian ada min 3. Min 3 di sini kali 2X kuadrat. Min 3 kali 3 seperti ini. Diselesaikan sama dengan konsep yang tadi, bahwa kalau basisnya sama berarti pangkatnya ini tinggal dijumlah. Sehingga dia menjadi 2X pangkat 4. Nah, setelah itu kita ini kan boleh diputar nih, taruh depan 3X pangkat 2. Nah, ini kan X pangkat 1 kan. Jadi kalau hasil perkalian yang menjadi 2X pangkat 3. Kemudian di sini boleh diputar 3X. Ini adalah min 6X pangkat 2, min 9. Baru deh digabung yang punya pangkat yang sama. Ini kan pangkat yang sama. Ya kan, belum digabung, yang lainnya sudah satu-satu. Maka kalau 2X pangkat 4 tetap, baru 2X pangkat 3 jadi urut ya, pangkatnya ditulis itu berurutan mulai dari pangkat 4, pangkat 3, kemudian pangkat 1. Kalau 3X pangkat 2, min 6X pangkat 2 berarti min 3X pangkat 2, kemudian plus 3X dan min 9 di sini. Nah, cara yang kedua mungkin sedikit agak baru bagi kalian, selain SCTV kan, dengan cara seperti ini, cara tabel. Kita ambil posisinya, kita kalikan X pangkat 2, X min 3. Jadi kalau plus nggak usah ditulis plus, biarkan aja. Tapi kalau min, kita tulis min 3 di sini. Kemudian posisi yang ini kita kalikan dengan lawannya. Jadi bentuknya seperti ini. Baru kita kalikan nih. 2X pangkat 2 kita kalikan dengan X pangkat 2. Berarti 2X pangkat 4. Kita tuliskan. 2X pangkat 2 di sini kita kalikan dengan X. Berarti 2X pangkat 3. 2X kuadrat kita kalikan dengan min 3. Berarti di sini min 6X pangkat 2. Di sini 3 kali X pangkat 2. 3X pangkat 2 ya, taruh di bawah posisinya pangkat 2 juga, jadi harus disesuaikan. 3 kali X berarti sebelahnya 3X. 3 kali min 3 berarti min 9, taruh sebelahnya. Baru kita jumlahkan di sini. Turun ke bawah, kalau nggak ada pasangannya di sini, turun ke bawah lagi.
Ini kan plus kan, jadinya plus 2x pangkat 3. Min 6x pangkat 2 plus 3x pangkat 2 adalah min 3x pangkat 2. 3x di sini berarti plus 3x. Min 9 di sini plus, berarti di sini adalah min 9. Nah, di sini sama ya. Jadi, terserah mana yang paling mudah bagi kalian untuk mengalihkan. Kalau dalam perkalian, derajatnya itu kalian ambil dari derajat tertinggi masing-masing. Kalau di sini derajat tertingginya 2, kalau ini 2 juga, maka tinggal kita kalikan nilainya ya, berarti dijumlah. Kalau eksponen, konsep eksponen, kalau pangkatnya untuk mencari pangkatnya itu kan, kalau x pangkat 2 dikali x pangkat 2 menjadi x2 ditambah 2, sehingga x pangkat 4. Itu adalah derajatnya. Jadi hasil perkaliannya memiliki derajat 4. Kesamaan polinomial. Berikutnya kita akan belajar tentang kesamaan polinomial. Apa sih kesamaan polinomial itu? Suatu polinomial dikatakan sama atau identik jika memiliki derajat sama, koefisien dari suku sejenisnya juga sama. Suku sejenis itu adalah x pangkat 2, x pangkat 3, dan seterusnya kalau variabelnya x ya. Contoh soal biar kita lebih mudah. Ada bentuk kayak gini. Kita uraikan satu-satu. Yang ruas sebelah kiri dulu di sini, yaitu ax pangkat 2 plus x plus b kali 2x min 1. Kita SCTV kan di sini boleh ya. Jadi bentuknya ax pangkat 2, kemudian ini kali ini 2x pangkat 2, kemudian min x, kemudian b kali 2x bisa ditulis 2bx, b kali min 1, min b. Nah, yang punya derajat yang sama, yang punya pangkat yang sama, sukunya yang sejenis, ini bisa kita gabungkan sehingga kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini. Ini x, ini juga x, sukunya sejenis, maka kita bisa gabungkan menjadi, lebih mudah ini pakai plus. Jadinya jadinya min 1 plus 2b. Sedangkan ini adalah suku tetap, min b. Pada ruas yang sebelah kanannya kita uraikan. Nah, kayak gini kita SCTV-kan juga nih. Bx kali x, bx pangkat 2. Bx kali 3, 3bx. Kemudian min 2 kali x, min 2x. Kemudian min 2 kali 3, min 6. Plus c. Kita gabung yang punya x pangkat 2. Ini ada lagi nggak? Nggak ada, kita tulislah. Ini yang punya bx, yang punya suku sejenis yaitu x. Kita gabung berarti plus 3b min 2. Pakai kurung ya. Kemudian ini yang suku tetap. Hubungkan dengan plus juga. Jadinya tinggal kita buat min 6 plus c. Nah, di sini yang disebut koefisien suku sejenis adalah posisi ini harus sama dengan yang ini. Jadi, A plus 2 itu harus sama dengan B. Min 1 plus 2B sama dengan 3B min 2. Min B di sini harus sama dengan min B plus C. Sekarang, menurut kalian mana dulu nih yang harus kita cari? Cari yang merupakan yang variabelnya cuma satu. Yang tengah-tengah ini dulu ya. Nah, karena ada B, B saja. Kalau yang depan ini ada A, ada B. Kalau yang belakang ada B, ada C. Jadi kita nyari B-nya dulu lebih mudah. Nah, di sini min B plus 2B itu sama dengan 3B min 2. Kita pindah-pindah ruas. 3B digabung dengan min 2B di sini. Min 1 dipindah ke sini plus 2. Min 2 pindah ke sini jadi plus 2. Min 1 plus 2 berarti 1, maka B-nya sama dengan 1. Kita dapat B, maka kita bisa nyari A maupun C-nya. Kita cari A dulu lah ya. Di mana A plus 2 itu sama dengan B. Maka di sini kita bisa tuliskan A plus 2 itu sama dengan B. B-nya kita ganti sama dengan 1. Sehingga A-nya sama dengan 1 min 2, yaitu min 1. Kita dapat. Sudah dapat B, sudah dapat A, tinggal dari nilai yang C. C itu dari yang ketiga ini ya. Maka kita dapatkan bahwa min B itu sama dengan min B plus C.
Sehingga min B itu sama dengan min B plus C. Di sini B-nya kita ganti dengan 1, sehingga C-nya sama dengan 5. Maka kita sudah dapatkan A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 5. Selanjutnya, kalau ada soal seperti ini, bagaimana Bu menyelesaikan kesamaannya? Konsep daripada pecahan, yaitu apa? Samakan penyebutnya. Nah, kalau kayak gini, samakan dong penyebutnya. Biar sama penyebutnya, maka yang sebelah sini kita kalikan dengan X plus 1. Bawah kalikan X plus 1, atas juga sama. Begitu pula yang di sini, kita kalikan dengan X min 1. Bawah kalikan X min 1, atas juga sama. Baru deh kita uraikan, kita SCTV-kan. Sehingga bentuknya seperti ini. Kita gabungkan yang punya variabel X dan yang punya yang suku tetapnya. Kita gabung seperti ini. Kenapa ini min di sini? Kita sesuaikan karena di sini kan X pangkat 2 min 1. Ingat ya. Ini kita SCTV-kan atau kalian ingat rumusnya A plus B, A min B itu kan A kuadrat min B kuadrat. Ya kan? Jadi cepet kan? Nah, setelah itu dibalik kan, posisinya dibalik. Biar posisinya ini bisa balik, maka kita kalikan dengan min 1. Tapi tanpa merubah soal. Sehingga kalau dikalikan min 1 bawahnya, atas juga harus dikalikan min 1. Jadi tidak ada soal yang berubah. Sehingga bentuknya seperti ini. Min kali 4 berarti di sini min 4. Min kali min di sini berarti plus di sini. Posisi yang sama juga untuk X kuadrat min 1. Penyebutnya sudah sama. Kita tinggal mengamati bagian atasnya saja. Berarti di sini artinya bahwa N plus 2, M plus N itu sama dengan 2. Sedangkan M min N itu sama dengan min 4. Kalau udah kayak gini mau nyari M dan N, apa yang harus kita lakukan? Betul, eliminasi. Bu En menghilangkan N-nya ya, karena koefisiennya sudah sama. Jadi M tambah M, 2M. 2 ditambah min 4, min 2. Maka didapatkan M-nya sama dengan min 1. Kalau sudah dapat M, tinggal nyari N. N-nya berapa? Tinggal dimasukkan ke atas atau yang bawah sini. Bu En ambil yang atas ya. M-nya Bu En ganti dengan min 1. Sehingga N-nya kita dapatkan sama dengan 3. Maka kita dapatkan M-nya sama dengan min 1. N-nya sama dengan 3. Sekarang kita akan berbicara tentang nilai polinomial. Apa sih nilai polinomial itu? Nilai polinomial dari suku banyak itu dilambangkan misalkan suku banyaknya Px. Nilai suku banyaknya untuk X sama dengan H maka menjadi PH. Maka X-nya di sini kita ganti daripada hanya. Ini adalah nilai. Contoh, misalkan ada suku banyak seperti ini. Untuk X sama dengan 2, nilai suku banyaknya berapa? Nah, kita kan biasanya ganti nih. X-nya menjadi 2 kan? Nah, X-nya menjadi 2 di sini. Kita hitung. Berarti 4 kali di sini berapa nih? 16 ya. Nah, ini kan habis. Tinggal 4 kali 16 yaitu 64. Nah, atau dengan cara menggunakan skema seperti ini. Kita analisis koefisien daripada masing-masing suku yang sejenis. Suku pangkat, mulai kalau di sini derajatnya adalah derajat 4. Maka dimulai dari X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1 hingga X pangkat 0. Kita ambil koefisiennya. Berarti di sini 4. X pangkat 3 kalau nggak ada, kita tulis 0. X pangkat 2 nggak ada, kita tulis 0. X pangkat 1 berarti di sini min 3. X pangkat 0 berarti suku tetap 6. Kita buat sketsanya seperti ini. X min sama dengan 2, kita tuliskan di sini. Langkahnya 4 turun ke bawah. 4 kali 2. Jadi, posisinya diturunkan dulu,
Jadi arahnya turun, kemudian di sini ini dikali. Kali. Nah, dikali ya. Kalinya kemudian taruh di posisi sini. Sudah. Nah, selanjutnya turun kali 4 kali 2 berarti di sini 8. Posisi ke bawahnya harus dijumlah. 0 ditambah 8, 8. 8 kali 2, 16. 0 tambah 16, 16. 16 kali 2, 32. Min 3 ditambah 32, 29. 29 kali 2, 58. Kemudian 6 ditambah 58, 64. Nah, 64 inilah yang merupakan P2. Jadi bagian ujung sebelah sini ini adalah nilainya. Contoh berikutnya adalah seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita punya kasus seperti ini? Bayangkan, ini biasanya kalian ganti X-nya menjadi 99. 99 pangkat 7. Besar ya? Kalau ini besar, jadi kalau kalian pakai cara yang biasa kalian lakukan, agak susah. Maka, itulah manfaatnya kita mengetahui cara skema tadi ya, bagan tadi ya. Nah, dengan cara menganalisis 10 mulai dari derajat yang tertinggi, X pangkat 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hingga 0. Lihat lihat koefisiennya. X pangkat 7 koefisiennya di sini kalau nggak nampak berarti 1. Berarti di sini min 97, min 199, 99, nggak ada 0, nggak ada lagi 0, X pangkat 1 berarti min 2, di sini adalah suku tetap. Baru kita buat bagannya seperti ini. Ini berarti X sama dengan 99. Ingat tadi, turun. Berarti di sini 1. Kali 1 kali 99. Taruh 99 ya. Dan ini ditambah. Berarti turunnya di sini 2. 2 kali 99. Taruh. Kemudian turun ditambah. Min 1. Min 1 kali. Taruh. Ini berarti 0 ya. 0 kali 99, 0 lagi. Ini juga 0. 0 kali 99, taruh di sini. 0. 0 ditambah 0, 0. 0 kali 99, 0 lagi. Min 2 ditambah 0, min 2. Min 2 kali 99, min 198, baru dijumlahkan menjadi min 8. Maka ujung sebelah sini, ini adalah F99 sama dengan min 8. Lebih mudah ya? Tetaplah kreatif, teruslah aktif, dan hidup indah dengan berkarya. Sampai jumpa!